Saya mengikuti Zoom meeting dari Pak Esra yang membahas makna kehendak Bapa dalam Matius 7 ayat 21. Melakukan kehendak Bapakku yang di surga, yang dihubungkan dengan Yohanes 6 ayat 29 dan 40. Menurut saya, kehendak Bapa dalam Matius 7 itu adalah perbuatan baik. Ini sesuai konteksnya dengan kata-kata buah. Juga ayat 23, kata-kata pembuat kejahatan. Tetapi menjadi tidak cocok dengan konteksnya ketika dihubungkan dengan Yohanes 6 ayat 29 dan 40, di mana kehendak Bapa di ayat itu adalah percaya atau iman, sedangkan kita membedakan iman dan perbuatan. Bagaimana menurut Pak Esra? Apakah bisa kedua ayat itu dihubungkan dengan konteks seperti itu? Oke, mari kita lihat ayatnya Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, apa yang dimaksudkan dengan melakukan kehendak Bapa di sini? Nah, dilihat dari konteksnya, memang kehendak Bapa di sana itu adalah perbuatan baik. Sebagai kontras dengan kejahatan dalam ayat 23. Dalam ayat 23 ada kata-kata di sana, pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kehendak Bapa itu dikontraskan dengan pembuat kejahatan. Berarti kehendak Bapa itu harusnya adalah perbuatan yang baik. Juga berhubungan dengan buah kehidupan, yang adalah perbuatan baik seperti dibicarakan dalam ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat 16 sampai ayat 20. Tetapi di dalam menafsirkan Alkitab, satu hal yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kita bukan hanya memperhatikan konteks dekat dari sebuah ayat. Pada waktu kita membahas, kita mengatakan apa yang disebut sebagai konteks. Konteks itu bisa merujuk kepada konteks dekat, ayat-ayat sebelumnya atau ayat-ayat sesudahnya. Atau bahkan konteks yang lebih luas, yaitu bahkan bisa pasal sebelumnya atau pasal sesudahnya. Tapi lebih daripada itu harus menafsirkan dalam seluruh konteks Alkitab. Dalam pengertian bahwa kita tidak boleh menafsirkan satu bagian lalu menjadi tabrakan dengan bagian yang lain di dalam kitab yang lain. Saya tidak boleh menafsirkan satu ayat di kitab Korintus, ya 1 Korintus misalnya, lalu menabrak Efesus. Saya tidak bisa menafsirkan ayat di Filipi bertabrakan dengan Keluaran misalnya. Karena seluruhnya adalah satu kesatuan yang kita percaya sebagai firman Allah. Nah, kalau kita melihat kehendak Bapa, ya, di dalam Matius 7 ayat 21 itu berhubungan dengan masuk ke dalam kerajaan sorga. Coba lihat ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Berarti saudara perhatikan, melakukan kehendak Bapa di sini itu berurusan dengan atau berhubungan dengan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kalau kita mengikuti konteks dekat dari ayat ini, di mana kehendak Bapa itu adalah perbuatan baik, maka akhirnya ayatnya akan menjadi, ya, bukan orang yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke surga, melainkan orang yang melakukan perbuatan baik. Pada waktu kita menafsirkan demikian karena konteks dekat seperti itu, maka kita akan menabrak berita seluruh Alkitab bahwa orang masuk surga atau selamat itu bukan karena dia berbuat baik, melainkan karena iman atau percaya kepada Yesus Kristus. Banyak ayat kitab suci, Galatia 2 ayat 16, Efesus 2 ayat 89, Roma 3 ayat 24, dan macam-macam ayat yang lain yang jelas menegaskan bahwa selamat bukan karena berbuat baik, tapi iman. Selamat karena berbuat baik itu bukan hanya salah, tapi sesat. Nah, kalau kita menafsirkan seperti itu, Matius 7 ayat 21, kehendak Bapa itu perbuatan baik, ya kita bukan hanya jatuh pada salah penafsiran, jatuh pada kesesatan. Karena itu maka kehendak Bapa di dalam Matius 7:21 tidak boleh dilihat semata-mata karena perbuatan baik. Nah, kalau begitu, apa kehendak Bapa? Itulah sebabnya saya menghubungkan dengan Yohanes 6
ayat 29 sampai dan 40. Coba lihat ayat ini. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Kehendak Allah kan? Kehendak Bapa. Yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Lalu ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Berarti kehendak Bapa itu adalah supaya orang percaya pada Yesus. Tapi bagaimana dengan konteksnya, konteks dekat yang memang berbicara tentang perbuatan? Begini, iman yang sejati itu tidak terlepas dari perbuatan. Walaupun orang selamat karena iman, tapi apabila iman itu sungguh-sungguh, maka iman itu pasti akan menghasilkan perbuatan baik. Sebagaimana yang dibicarakan dalam konteks Matius pasal 7. Tapi ini jelas berbeda dengan nabi palsu, Matius 7 ayat 15, yang sebenarnya bukan orang percaya sama sekali. Dan itu nyata dari kata-kata Yesus bahwa dia tidak pernah kenal mereka. Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Nah, karena ketidakpercayaan itulah, maka mereka tidak bisa menghasilkan perbuatan baik atau buah yang dikehendaki Allah. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kehendak Bapa yang dibicarakan dalam Matius 7 ayat 21 itu meliputi kepercayaan kepada Yesus Kristus yang berdampak pada munculnya perbuatan baik di dalam kehidupan. Itu harus diartikan. Jadi bukan hanya sekedar konteks dekat, konteks seluruh kitab suci itu harus diperhatikan. Ya. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Pernahkah saudara menonton program pengajaran iman Kristen Ku Tahu Yang Ku Percaya di Pijar TV? Kalau belum, sayang sekali. Ini adalah satu program yang sangat bagus di dalam pengajaran iman Kristen. Segeralah ikuti program ini yang disiarkan oleh Pijar TV. Dan program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini sebenarnya telah diproduksi sejak tahun 2017 dan telah menghasilkan 111 episode yang berisi pengajaran-pengajaran dasar iman Kristen, dan sejak tahun 2017 itu telah ditonton sebanyak kurang lebih 23 juta kali oleh masyarakat Indonesia dan terutama untuk orang-orang Kristen. Nah, program ini adalah produksi dari Pijar TV bekerja sama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soru dan juga GKN Revival, dan telah menjangkau begitu banyak orang di daerah-daerah yang bahkan tidak pernah kami kunjungi sekalipun. Dan berbagai macam kesaksian telah menunjukkan bahwa program ini telah menjadi berkat bagi banyak orang, di mana saya menjadi pengajarnya dan Ibu Pendeta Marta Yudano sebagai host dari acara tersebut. Dari tahun ke tahun program ini belum pernah absen diproduksi karena kami sadar bahwa program ini adalah program untuk mendewasakan atau bahkan mendidik orang Kristen di dalam pengajaran iman yang alkitabiah, yang membawa pencerahan dan juga membawa jawaban bagi pertanyaan dari banyak orang Kristen atau juga pertanyaan dari orang-orang non-Kristen di seluruh Indonesia. Tahun ini program Ku Tahu Yang Ku Percaya akan diproduksi lagi, yakni pada bulan September yang akan datang. Dan untuk memproduksi program seperti ini itu membutuhkan dana yang sangat banyak. Karena itu pada kesempatan ini juga saya meminta atau mengundang saudara-saudara, Bapak Ibu yang sungguh-sungguh punya beban agar Injil dan pengajaran firman Tuhan dapat sampai pada banyak orang untuk terlibat di dalam pendanaan program ini. Dan apabila Bapak Ibu saudara-saudara digerakkan Tuhan untuk mengambil bagian dalam produksi program ini, di layar saudara ada nomor-nomor rekening. Saudara dapat mentransfer persembahan saudara yang pada akhirnya akan dipakai untuk produksi program yang memberkati banyak orang ini. Dalam beberapa minggu ke depan kami juga akan mengadakan acara Q&A atau tanya jawab seputar iman Kristen, di mana saya akan menjawab pertanyaan saudara-saudara. Saudara-saudara yang mau terlibat di dalam acara ini silakan mendaftarkan. Dan saudara boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar iman Kristen, dan saya akan memberikan jawaban alkitabiah untuk pertanyaan saudara-saudara. Dan akhirnya untuk dukungan setiap saudara bagi program ini,
Kami, saya Pendeta Esra Soro dan tim Pijar TV, tim GKIM Revival, tim Yayasan Karya Bakti Esra Soro mengucapkan terima kasih dan mari bergandengan tangan untuk pekerjaan Tuhan yang besar di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.